Pertempuran 3 lawan 3 yang tegas, bab 92 Douluo Dalu Sol Len 2. Ada 3 orang dan 3 badai niat bertarung. Bei Bei, Huo Yuhao, dan Wang Dong mengambil langkah besar ke panggung turnamen. Mereka tidak bisa melupakan Su Sanxi yang jatuh, juga Xiao Xiao yang terluka parah, atau Hekaitu yang terkuras abis. Segalanya telah dilakukan untuk kemuliaan Shrek. Pada saat yang sama, ini adalah kemuliaan milik Sekte Tang. Selain Su Sanxi dan Jiang Nanan, yang ikut serta dalam pertandingan pertama, 5 orang yang tersisa adalah Shrek Academy dan Tang Sek. Yang terakhir adalah sekte yang telah dilupakan oleh orang yang tak terhitung jumlahnya, namun telah berkontribusi banyak pada dunia para penguasa jiwa. Itu adalah Sekte Tang yang telah berusaha mati-matian untuk melawan gelombang gila, Sekte Tang yang telah berkembang untuk jangka waktu tertentu. Bei Bei adalah yang tertua di antara 7, serta saudara senior dari Sekte Tang. Sebagai akibatnya, ia harus memikirkan banyak hal lebih dari orang lain. Kesempatan untuk datang ke turnamen ini pada awalnya dimaksudkan sebagai bentuk tempering bagi tim persiapan untuk menjadi tim utama di masa depan. Namun, mereka mampu sepenuhnya merangsang potensi mereka setelah dipaksa masuk ke jantung perjuangan. Bei Bei sangat percaya bahwa setiap orang yang hadir akan menerima manfaat yang tak terbayangkan selama mereka bisa mengepalkan gigi mereka dan bertahan. Pembelajaran dan kultivasi biasa tidak akan mampu menstimulasi pikiran dan potensi mereka dengan cara seperti ini. Lebih jauh, dia menganggap gelar Shrek S7 Monsters sebagai hal yang sangat penting. Bagaimana dia bisa menerimanya tanpa melakukan apa-apa? Inti sebenarnya dari generasi pertama adalah Tang San, dan 7 monster dari generasi itu semuanya telah menjadi anggota Sekte Tang. Karena pertandingan ini memiliki jumlah yang sangat penting bagi Akademi Shrek, bagaimana mungkin itu tidak sama untuk Sekte Tang? Kami pasti akan berhasil. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang ada dalam pikiran Bei Bei saat ini. Adegan dia bertemu Tang Ya untuk pertama kalinya muncul di pikirannya. Tang Ya pada saat itu terlihat sangat tidak berdaya, dan matanya terlihat sangat kabur. Namun, Bei Bei juga melihat tatapan tegas dan keras kepala di matanya. Tang Ya saat ini biasanya orang yang gembira, tetapi hanya Bei Bei yang tahu betapa beratnya beban di lubuk hatinya. Hanya Bei Bei yang tahu bahwa kerja keras yang biasanya dilakukan Tang Ya tidak kurang dari apa yang dilakukan Huo Yuhao. Keterbatasan bakat alami adalah alasan mengapa ia tidak dapat bersaing dengan siswa lain yang memiliki bakat luar biasa. Tang Ya tidak pernah mengeluh tentang apapun, tetapi dalam kenyataannya, kesombongan yang berasal dari miliknya dengan Sekte Tang tidak pernah berkurang. Bei Bei tidak pernah mengatakan hal ini kepada Tang Ya, tetapi meskipun usianya baru 15 tahun, dia menganggap bahwa dia adalah pria yang bisa mengangkat langit untuknya. Karena dia telah memilih Tang Ya, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk kebangkitan kembali Sekte Tang. Selain itu, ada alasan yang lebih dalam untuk ini. Dedikasi yang dia berikan kepada Tang Sekte bukan hanya untuk Tang Ya saja. 4 dari 7 anggota tim resmi Akademi Jaski sudah keluar, dan anggota yang tersisa secara alami Ye Wuking dan 2 anggota lainnya yang dia pimpin. Ini juga pertama kalinya Ye Wuking melangkah ke panggung turnamen. Ye Wuking tidak terlalu tinggi, tapi dia sangat bagus. Jubah prajuritnya yang pas menunjukkan bahwa tubuhnya tidak terlalu berbeda dari orang biasa, juga tidak tampan. Satu-satunya fitur yang menentukan adalah wajahnya, yang tidak pernah mengungkapkan emosi. Bahkan matanya pun acuh tak acuh, membuatnya seolah-olah semua yang baru saja terjadi tidak memengaruhinya sama sekali. Tidak ada yang bisa dilahirkan dengan watak seperti ini. Jumlah informasi yang dimiliki Wang Yan pada Ye Wuking jarang sampai pada titik di mana itu bisa disebut menyedihkan. Lagi pula, Akademi Jaski tidak pernah menampilkan sesuatu yang menyerupai ancaman bagi tim resmi asli Akademi Shrek. Seorang pria dan wanita berdiri di samping Ye Wuking. Pria itu memiliki wajah yang agak jelek, hidung terkulai,
sepasang mata kecil, bibir tebal, dan tinggi di bawah rata-rata. Bahkan rambutnya agak menyebar tipis. Fakta bahwa ia dapat berpartisipasi dalam turnamen ini berarti ia paling banyak berusia 20 tahun, tetapi ia terlihat jauh lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Namanya Sangguan Ken, dan dia adalah master jiwa tipe kontrol alat bantu. Di antara siswa Akademi Jaski yang telah berpartisipasi dalam putaran pertama turnamen eliminasi, dia adalah orang yang telah meninggalkan kesan terdalam pada Wang Yan. Kemampuannya di bidang kontrol bantu dapat dilihat dari fakta ini. Siswa perempuan yang berdiri di samping Ye Wuqing jauh lebih cantik. Rambutnya yang panjang dan berwarna merah api menjuntai di bahunya, dan wajahnya yang menawan bahkan bisa dianggap menyenangkan. Meskipun dia bukan cantik mutlak seperti Jiang Nanan, dia masih dipenuhi dengan aura masa muda. Tubuhnya sangat berkembang dengan baik, memberikan perasaan keinginan untuk semua penonton. Dia dipanggil Yaner, dan dia adalah seorang master jiwa pertempuran tipe serangan yang berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Dia agak mirip dengan pengguna dari Purple Flower Bow, Tang Xiaolei, dalam hal kemampuan, tapi dia tidak memiliki kekuatan ledakan yang dimiliki oleh yang terakhir. Namun, dia jauh lebih baik daripada dia dalam pertarungan berlarut-larut. Sangguan Ken dan Yan Er sama-sama leluhur jiwa berdering 4, tetapi budidaya mereka telah mencapai peringkat 46. Di sisi lain, Ye Wuqing adalah Raja Roh tipe serangan peringkat 58. Meskipun mereka belum mengirimkan barisan terkuat dari 3 Raja Roh, Ye Wuqing masih bisa meninggalkan grup ini untuk pertandingan terakhir. Dalam hal kemauan dan keyakinan untuk menang, mereka tidak kalah dengan Slack Academy. Ini adalah kesempatan bagi Akademi Jaski untuk membuat sejarah. Jika mereka bisa menjadi akademi pertama yang mengalahkan Akademi Shrek, yang telah terkalahkan selama beberapa ribu tahun, kemuliaan yang akan mereka peroleh akan dapat membuat 7 anggota Akademi Jaski dihormati selama seluruh hidup mereka. Kedua belah pihak berjalan ke tengah panggung turnamen, lalu saling memandang. Karena kedua pemimpin tim tahu siapa rekan mereka, Bei Bei tidak angkat bicara. Di sisi lain, orang pertama yang berbicara sebenarnya adalah Ye Wuqing. Shrek masih Shrek. Meskipun saya tidak tahu mengapa Shrek Academy akan mengirim kalian untuk berpartisipasi dalam turnamen ini, Anda telah menggunakan kekuatan Anda untuk memenangkan rasa hormat kami. Bahkan jika Anda kalah, Anda tidak akan kehilangan muka untuk Shrek Academy. Saya dipanggil Ye Wuqing, dan saya adalah pemimpin tim Akademi Jaski. Aku dipanggil Bei Bei, Bei Bei berkata dengan acuh tak acuh, adapun untuk kemenangan atau kekalahan, kita hanya harus melihat setelah pertandingan. Ye Wuqing mengangguk ringan, justru karena rasa hormat yang kami miliki untukmu, kami akan habis-habisan. Anda memiliki kemuliaan yang dimiliki Akademi Shrek, dan kami juga memiliki kemuliaan yang dimiliki Akademi Jaski. Kami pasti akan memenangkan pertandingan ini. Sudut mulut Bei Bei berkedut. Kamu berbicara banyak omong kosong. Mata dingin Ye Wuqing berkedip sedikit. Dia mengulurkan ibu jari kanannya, lalu perlahan-lahan memutarnya ke bawah. Namun, Bei Bei mulai tertawa. Selalu orang seperti kamu yang bertindak seperti semua orang berhutang padamu sehingga orang lain tidak benar-benar tahu bahwa kamu mencoba menariknya keluar. Saya akan segera mengirim Anda keluar panggung untuk menyelamatkan Anda dari rasa malu. Sungguh tidak memalukan mengalami sembelit. Susan Shi adalah orang yang menyimpang, tapi dia jauh dari level Bei Bei di tempat sampah, apalagi orang seperti Ye Wuqing, yang berkultivasi pahit sepanjang hari. Wajah tenang Ye Wuqing mulai memerah, dan otot-otot wajah kedua anggota timnya bergerak-gerak ketika mereka berusaha untuk tidak tertawa. Jelas, mereka juga tidak menyukai wajah tanpa ekspresi Ye Wuqing. Wasit menyela kedua partai yang saling bertengkar sebelum pertandingan. Kembali, bersiap untuk pertandingan. Ye Wuqing mengarahkan jarinya ke Bei Bei, lalu bergerak mundur. Bei Bei bergumam pada dirinya sendiri, aku hanya membenci orang-orang yang paling menunjukku. Saya pasti akan memecahkannya nanti.
Kedua pihak mundur, dengan cepat mencapai ujung tahap turnamen yang baru diperbaiki. Niat bertarung dari semua 6 siswa yang bersaing terbakar seperti kobaran api yang hebat, dan bau mesiu sudah memenuhi medan perang sebelum pertandingan dimulai. Ini adalah pertandingan yang tidak bisa direbut oleh kedua belah pihak. Wang Yan, yang awalnya berencana untuk kehilangan pertandingan, saat ini mengepalkan tinjunya. Dia berdoa dalam hatinya tanpa henti. Anak-anak, Anda sudah sampai pada titik ini. Kamu sudah yang terbaik, namun, Anda harus memenangkan pertandingan ini. Anda adalah kebanggaan Shrek. Seorang raja jiwa dan dua leluhur jiwa sedang menghadapi tim leluhur jiwa, penatua jiwa, dan jiwa agung. Ada perbedaan besar antara kedua belah pihak, tetapi Seven Monsters Shrek tidak dirugikan selama pertandingan sebelumnya dengan situasi yang sama. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka tidak akan dapat menciptakan keajaiban selama pertandingan ini? Benar, mereka membutuhkan keajaiban untuk mendapat kesempatan menang. Namun, Monster Academy Shrek selalu pandai menciptakan keajaiban. Wasit memberi pandangan yang dalam pada trio Akademi Shrek, lalu mengambil napas dalam-dalam dan berteriak, "Cocokkan, mulai." Puluhan ribu orang di Star Luo Plaza semuanya berfokus pada satu hal ini. Para penonton bahkan lupa bagaimana cara berkedip, begitu takut mereka bahwa mereka akan kehilangan satu hal. Pertandingan ini terlalu menarik. Mereka sudah melupakan kejayaan Akademi Shrek. Saat ini, hanya Shrek yang setia dan pantang menyerah yang ada di pikiran mereka. Di atas tembok kota, bahkan Kaisar tidak bisa membantu tetapi menekan tangannya ke kursinya saat dia memperhatikan dengan seksama. Akankah keajaiban benar-benar terjadi? Menurut investigasi yang dia lakukan, Shrek Academy tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, mereka sudah menggunakan tindakan mereka untuk membuktikan bahwa leluhur jiwa mereka tidak akan takut pada Raja Roh, sampai-sampai bahkan Grandmaster Jiwa Dua Cincin telah berani berselisih dengan Raja Roh. Betapa gagahnya ini. Setelah deklarasi dimulainya pertandingan, kedua belah pihak merilis jiwa bela diri masing-masing. Ditemani oleh gelombang petir, sisik naga mulai menutupi separuh tubuh Bei Bei saat ia melepaskan Tyrannical Blue Lightning Dragon-nya. Huo Yuhao dan Wang Dong kemudian melepaskan jiwa bela diri mereka sambil berpegangan tangan dengan cara yang sangat alami. Namun, cincin jiwa berwarna merah darah tidak muncul sesuai antisipasi penonton. Apa yang muncul sebenarnya putih yang mewakili cincin jiwa 10 tahun. Saat ini, hanya ada 2 cincin jiwa putih sederhana di sekitar tubuh Huo Yuhao dan Wang Dong. Ini tidak mungkin, kan? Kontras yang tiba-tiba dan sangat besar antara cincin jiwa 100.000 tahun yang sangat kuat dan cincin jiwa 10 tahun yang sangat lemah melemparkan trio Ye Wuking menjadi linglung sejenak. Penonton juga terbang dengan keributan. Bahkan jika Xiao Ringet 2 cincin muncul di pertandingan sebelumnya, seorang siswa dari Shrek Academy tidak akan pernah hanya memiliki 2 cincin jiwa putih. Huo Yuhao dan Wang Dong sama sekali tidak mempertimbangkan hal itu. Pada saat ini, hati mereka saling terkait, kekuatan jiwa mereka bergabung. Meminjam kekuatan tarikan Huo Yuhao, Wang Dong sekarang di belakangnya. Dia sudah siap untuk bertindak sebagai tokoh latar dalam pertandingan ini. Huo Yuhao dan Wang Dong sama sekali tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Pada saat ini, hati mereka terhubung, dan kekuatan jiwa mereka digabungkan. Wang Dong merunduk saat dia menarik Huo Yuhao di belakangnya. Dia sudah benar-benar siap untuk memainkan peran pemeran pendukung dalam pertempuran ini. Terlepas dari apakah itu dia atau Huo Yuhao, mereka tidak akan bisa menghadapi lawan yang kuat sendiri. Namun, fakta bahwa mereka adalah teman dengan tingkat kompatibilitas 100% tidak dapat dilupakan. Keduanya bisa menyaingi bahkan leluhur jiwa jika mereka bekerja sama. Baik dia maupun Huo Yuhao tidak akan mampu melawan musuh sebelum mereka sendirian, namun, orang tidak boleh lupa bahwa mereka adalah teman yang memiliki tingkat fusi jiwa bela diri 100%. Kekuatan gabungan mereka sudah cukup untuk menyamai leluhur jiwa.
Wang Dong menempel di punggung Huo Yuhao dengan cara yang sangat alami. Saat dia memegangi pinggang yang terakhir, dia melepaskan Radiant Butterfly Goddess-nya. Dari depan, Wang Dong tampak seolah-olah dia sudah menghilang. Seolah-olah Huo Yuhao menumbuhkan sepasang sayap yang menyilaukan, yang cahaya keemasan kebiruannya memancar ke seluruh arena. Dewi Kupu-Kupu Wang Dong bukan jiwa bela diri terkuat yang pernah muncul di turnamen, tetapi sampai sekarang, pasti tidak ada yang bisa dibandingkan dengan itu dalam hal kecantikan. Saat Hao Dong Power beredar di sekujur tubuhnya, Huo Yuhao mengambil langkah maju dan mencapai Bei Bei. Setelah menyatu dengan Wang Dong, ia ingin mengandalkan kekuatan gabungan mereka untuk membantu saudara seniornya bertarung. Kakak senior, kami akan berjuang bersama Anda. Suara Huo Yuhao jelas agak rendah. Pada saat ini, cahaya keemasan berkedip-kedip melalui matanya, dan beberapa warna hijau jade tersembunyi di dalamnya. Oke, Bei Bei berteriak, mengambil inisiatif untuk menyerang lawan-lawannya. Wang Dong membentangkan sayapnya, membiarkan Huo Yuhao mengikuti kakak laki-lakinya dengan terbang dengan cara yang seolah-olah dia meluncur di atas lantai. Deteksi spiritual Huo Yuhao sudah menyelimuti seluruh panggung. Dengan Ye Wuqing memimpin tim, 3 siswa dari Akademi Jaski melepaskan jiwa bela diri mereka. Jiwa bela diri mereka bisa dikatakan agak unik, dan orang tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Akademi Jaski, yang mengandalkan budidaya jiwa bela diri sambil menolak penggunaan alat jiwa, agak unik ketika memilih dan mengasuh siswa. Sangguan dapat menutup matanya, menyebabkan lapisan kabut samar menyebar dari tubuhnya. Kabut ini bukan putih, tetapi biru pudar. Kabut biru samar ini meliuk-liuk dan naik ke udara, membuat tubuhnya samar-samar terlihat dan mengisi auranya dengan misteri. Mengikuti serangkaian deringan bel yang tajam, bel kuno muncul di tangan kanannya. Lonceng ini sangat besar, dan pegangan kayunya saja sudah lebih dari 1 kaki. Bagian depan bel berwarna biru gelap, dan ada 3 bola biru ajaib di dalamnya. Tabrakan antara bola-bola ini dan bel itu sendiri yang menyebabkan bunyi dering. Alasan mengapa itu disebut ajaib adalah karena ketiga bola ini sebenarnya berkedip-kedip dengan cahaya ketika mereka bergoyang di dalam bel. Mereka menyerupai 3 mata kecil yang terus-menerus dibuka dan ditutup. Salah satu bola itu dingin, yang lain panas, dan yang terakhir adalah iblis. Itu benar-benar jiwa bela diri yang sangat aneh. 2 cincin jiwa kuning dan ungu mulai bergoyang-goyang tentang tubuhnya. Saat dia mundur beberapa langkah, Sangguan Ken menyipitkan matanya, menatap tubuh Huo Yuhao. Di sisi lain, gadis yang dikenal sebagai Yaner memiliki jiwa bela diri yang terkait dengan api, seperti namanya. Penampilannya saat ini bahkan lebih aneh. Pada saat ini, dia melayang di udara, tertahan bola api selebar 1/2 meter. Tangannya terentang dari tubuhnya, dan lengannya sedikit menekuk. Dia memegang bola api seukuran telapak tangan di masing-masing tangannya. Tidak ada keraguan tentang hal itu, jiwanya adalah verbal. Itu bukan jiwa bela diri unsur seperti yang dimiliki Ling Luoshen, tapi itu adalah jiwa unsur roh bela diri yang sedikit lebih rendah dari miliknya. Berbeda dengan mereka, jiwa bela diri Ye Wuqing tidak terlalu aneh. Daun emas panjang dan sempit diam-diam melayang di depannya, dan cincin jiwanya juga mengelilinginya. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya, menggunakan telunjuk dan jari tengahnya untuk memegang daun ini. Ini adalah jiwa bela diri Ye Wuqing, daun emas. Namun, dia adalah seorang guru jiwa tipe penyerangan. Yaner adalah orang pertama di medan perang yang bergerak. Saat dia menekankan kedua tangannya, dia berteriak, "Pergi!" Segera, 2 bola api di telapak tangannya menyatu. Perpaduan ini tidak terlihat terlalu penting, tetapi bola api selebar kaki tiba-tiba terbang ke arah Bei Bei. Setelah itu, cincin jiwa pertama Yaner menyala. Sementara Yaner bergerak, Sangguan Ken juga tidak malas. Dia dengan lembut mengguncang soul saking belnya, menyebabkan serangkaian jingle berdering. Gelombang kegugupan membanjiri pikiran Bei Bei, Huo Yuhao, dan Wang Dong,
dan mereka menjadi linglung untuk sesaat. Gangguan spiritual. Sudut mulut Huo Yuhao berkedut sejenak. Meskipun dia tidak tahu nama yang benar dari keterampilan jiwa lawannya, dia bisa menjamin bahwa ini adalah sesuatu yang mirip dengan interferensi spiritualnya. Pipa sedikit. Huo Yuhao berteriak dingin saat dia melakukan serangan balik tanpa jejak kesopanan sama sekali. Cahaya keunguan keemasan langsung melesat keluar dari matanya, menargetkan bel saking Ken S Soul Saking. Jika Huo Yuhao dan Wang Dong benar-benar Soul Grandmasters dua cincin, kekuatan pembentuk dalam keterampilan tipe spiritual tidak akan terlalu besar. Selain itu, keterampilan apapun yang bisa dia lepaskan akan dilemahkan oleh cincin jiwa putih pertamanya. Inilah yang dipikirkan Sangguan Ken. Dia adalah master jiwa tipe kontrol tambahan, membuatnya agak mirip dengan Xiao Xiao. Dia disebut sebagai master jiwa tambahan, tapi dia tidak memperkuat rekan satu timnya. Dia melemahkan lawan-lawannya. Sebagai contoh, keterampilan jiwa pertamanya akan mempengaruhi pikiran semua lawan dalam rentang tertentu, dan membatalkan efek penguncian dari keterampilan jiwa lainnya. Sangguan Ken bisa dianggap cukup terampil dalam penggunaannya. Namun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan seorang guru jiwa tipe spiritual murni seperti Huo Yuhao. Sangguan Ken masih perlu mengandalkan Soul Saking Bell-nya untuk melepaskan keterampilan jiwanya, tetapi kemampuan tipe spiritual Huo Yuhao murni bergantung pada penggunaan matanya. Jiwa tubuh secara alami jauh lebih kuat dari jiwa alatnya. Dengan berbagi spiritual Huo Yuhao, kehilangan efek penguncian tidak akan mengganggu rekan timnya. Selain itu, bukankah Huo Yuhao masih bisa mengenai lawannya menggunakan shock spiritualnya? Karena itu, Sangguan Ken agak tidak siap ketika menghadapi shock spiritual Huo Yuhao. Seseorang seharusnya tidak berasumsi bahwa Huo Yuhao lemah hanya karena dua cincin jiwanya. Bahkan ahli peringkat Raja Roh seperti Shen Ce harus menderita kerugian dari kejutan spiritualnya. Dengan bantuan Wang Dong dan amplifikasi yang disediakan oleh Hao Dong Power, kekuatan jiwa Huo Yuhao sudah cukup untuk masuk ke ambang pintu leluhur jiwa berdering 4. Meskipun dia memiliki lebih sedikit cincin jiwa, semuanya setara dengan cincin jiwa 1000 tahun dalam hal kekuatan, dan shock spiritualnya diperkuat oleh Purple Demon Eyes-nya. Setelah diperkuat, keterampilan jiwanya sudah cukup kuat untuk menghadapi siapapun di bawah pangkat Kaisar Jiwa. Hanya jika lawannya siap, atau kekuatan spiritualnya tidak cukup kuat, ia akan menderita serangan balasan yang besar. Cahaya keunguan keemasan langsung meledak, dan Sangguan Ken merasakan kekuatan spiritual yang tajam dan tak tertahankan masuk ke dalam benaknya. Dia merasa seperti kepalanya dihantam dengan keras oleh palu logam, dan dua semburan darah segar langsung keluar dari hidungnya. Dia tersandung dan hampir jatuh, menyebabkan keterampilan jiwa pertamanya segera berakhir. Sungguh keterampilan serangan tipe spiritual yang kuat. Terkejut, Sangguan Ken dengan keras mengguncang Soul Saking Bell di tangannya. Sebuah jingle yang menusuk telinga menghasilkan gelombang suara yang kuat, menyebabkan trio Huo Yuhao merasa seolah-olah kepala mereka meledak. Ini terutama benar untuk Huo Yuhao, yang baru saja mengalami serangan balasan setelah menggunakan shock spiritualnya. Langkah kakinya sedikit melambat, dan dia mengerang. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Soul Saking Bell, Soldeat. Pada saat yang tepat ini, Fireball Yan Er akhirnya mencapai Bei Bei. Bei Bei mengangkat tangan kanannya, mengirim sambaran petir biru keunguan. Baut petir ini bertabrakan dengan bola api di udara, menyebabkan ledakan dahsyat. Bei Bei tidak berhenti sama sekali, tapi Thunderous Dragon Claw-nya telah terkuras habis oleh Fireball. Bei Bei jelas memiliki jiwa bela diri yang lebih baik, tetapi dia sedikit lebih rendah daripada Yan Er dalam hal kekuatan jiwa. Ketika kedua belah pihak menggunakan keterampilan jiwa pertama mereka akhirnya menjadi sama. Yan Er menghela nafas santai setelah melihat hasil pertandingan mereka. Karena lawan mereka adalah master jiwa tipe penyerangan yang bahkan tidak setara dengannya dalam kultivasi,
bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk mengalahkan sisinya. Ye Wuqing juga bergerak, gayanya untuk menyerang adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun yang hadir. Dia melemparkan daun yang dia pegang di antara jari-jarinya, cincin jiwa keduanya menyala saat dia melakukannya. Namun, Golden Leaf yang sangat mempesona tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun saat itu terlempar keluar. Lebih misterius lagi, sepertinya Ye Wuqing telah melakukan kesalahan. Titik pendaratan daun itu masih 2 hingga 3 meter jauhnya dari Bei Bei dan Huo Yuhao, menciptakan parabola yang tampaknya tidak berdaya. Ye Wuqing telah memilih waktu yang sangat baik untuk menyerang. Ini sama seperti Sangguan Ken telah merilis soldeatnya. Terpengaruh soldeat Sangguan Ken, berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao menjadi lamban untuk sesaat. Pada saat itu, daun emas mendarat di tanah. Ding, Golden Leaf mendarat, menyebabkan suara garing yang tajam keluar. Tepat setelah itu, tiba-tiba ia memantul. Selain itu, permukaan kuning emasnya yang asli tiba-tiba berubah menjadi emas murni saat melonjak 3 kali lipat dan melesat ke arah Bei Bei. Namun, Golden Leaf tidak mendarat di Bei Bei. Sebuah pisau lempar kecil tampaknya secara kebetulan, namun sangat akurat, menyerang Golden Leaf di tengah jalan. Kedua benda itu bertabrakan, dan Golden Leaf melambat sesaat. Setelah itu, pisau lempar, yang kualitasnya relatif bagus, tiba-tiba meleleh. Kemudian, ledakan dahsyat terdengar, berubah menjadi suar cahaya emas murni yang berputar-putar di mana-mana. Orang yang melempar pisau lempar adalah Huo Yuhao. Meskipun berbagi spiritualnya telah terpengaruh sementara, deteksi spiritualnya sendiri masih bekerja. Sebagai pengguna skill, kekuatan spiritualnya adalah yang terkuat dari 6 orang yang berpartisipasi dalam pertandingan ini. Karena itu, dia masih memahami lintasan daun emas. Pada saat kritis, Huo Yuhao menggunakan teknik Tang Sekte untuk mengendalikan senjata tersembunyi untuk mengirim pisau lempar untuk menyia-nyiakan kekuatan daun emas. Dia sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres saat daun emas meninggalkan tangan Ye Wuqing, karena dia dengan jelas merasakan bahwa daun emas mengandung kekuatan jiwa yang besar, namun tidak stabil. Kekuatan jiwa ini segera beredar dengan cara yang aneh segera setelah itu dibuang. Akibatnya, akan aneh jika benda ini sesederhana itu. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang dirilis oleh seorang ahli yang berada di dekat peringkat kultivasi jiwa kaisar. Meskipun reaksi Bei Bei agak lambat, dia masih memiliki pisau lempar untuk membantunya memblokir serangan. Dikombinasikan dengan peringatan Huo Yuhao, dia masih punya cukup waktu untuk mengubah arah dia bergerak dan menjaga agar tidak terbakar oleh suar cahaya itu. Tetapi meskipun ini masalahnya, dia masih merasa seolah-olah badai logam mengamuk mencoba menelannya. Apa keterampilan jiwa ini? Bei Bei tertegun. Ye Wuqing ini tampaknya memiliki jiwa bela diri yang sangat istimewa. Bahkan untuk siswa akademi Shrek seperti dia, ini adalah pertama kalinya dia melihat jiwa bela diri seperti ini. Ye Wuqing sedikit terkejut melihat daun emasnya dicegat. Namun, daun kedua dengan cepat muncul di tangannya. Dengan kilatan cahaya keemasan, itu terbang keluar sebagai keterampilan jiwa pertamanya lagi. Selain itu, Golden Leaf memiliki lintasan yang sangat bergoyang saat ini. Dia telah melemparkannya langsung ke udara. Pada saat ini, kekuatan deteksi spiritual Huo Yuhao memanifestasikan dirinya. Huo Yuhao dan Bei Bei tidak perlu peduli dengan Golden Leaf saat mereka terus maju. Bei Bei tiba-tiba berakselerasi, menutup jarak antara kedua belah pihak hingga 30 meter. Di sisi lain, Huo Yuhao merilis interferensi spiritual yang tepat waktu. Karena bel Saking Souls Sangguan Ken dapat mengganggu mereka, mereka secara alami dapat melakukan hal yang sama untuk lawan mereka juga. Trio Ye Wuqing sedikit terpana oleh interferensi spiritual Huo Yuhao. Yan Er bahkan berpikir bahwa Sangguan Ken telah secara keliru mengarahkan Soul Saking Bell-nya ke arah mereka, dan tanpa sadar memandang ke arahnya. Golden Leaf tiba-tiba jatuh ke arah Bei Bei,
tetapi pisau lempar muncul tepat pada waktunya untuk menghalangi jalannya. Golden Leaf Yewoking jelas sangat kuat, tapi apa gunanya jika tidak bisa mencapai target? Jika yang pertama adalah kebetulan, yang kedua jelas tidak bisa dijelaskan sebagai sesuatu yang sederhana seperti kebetulan. Trio Akademi Jaski terdiri dari 1 guru jiwa pelengkap dan 2 guru jarak jauh, dan karenanya, jarak secara alami merupakan sumber daya yang relatif penting bagi Bei Bei, Huo Yuhao, dan Wang Dong. Huo Yuhao juga mempercepat, tetapi dia tidak melakukan ini dengan mengandalkan semburan energi yang disediakan oleh kekuatan jiwanya. Sebaliknya, jiwa pendorong di punggungnya dan kaki tiba-tiba menyala. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan alat jiwa di turnamen ini. Dia mengenakan pendorong jiwa yang bervariasi kecepatan di bawah kakinya, dan jiwa kelas 2 berdenyut di punggungnya, memungkinkannya tiba-tiba berakselerasi. Seketika, ia melintasi jarak 30 meter antara kedua pihak. Dengan kekuatan jiwa Wang Dong yang mendukungnya, dia akan dapat mengendalikan bahkan alat jiwa kelas 3, apalagi yang kelas 2. Satu-satunya hal yang layak ditunjukkan adalah bahwa, ketika dia mengaktifkan pendorong di punggungnya, Wang Dong mulai memegang pundaknya alih-alih pinggangnya. Ini memungkinkannya terbang secara horizontal di udara sambil tetap sejajar dengan tanah. Ini mencegahnya dari menderita efek pukulan balik dari pendorong jiwa, sementara memungkinkannya untuk tidak mempengaruhi kemajuan Huo Yuhao. Akademi Jaski sangat berhati-hati terhadap Huo Yuhao. Lagi pula, dia tampil sangat baik selama pertandingan sebelumnya, dan orang misterius adalah hal yang paling menakutkan di dunia. Sampai sekarang, tidak ada yang menebak dengan jelas kekuatan Huo Yuhao yang sebenarnya. Target Huo Yuhao adalah Sangguan Ken, dan pada saat ini, dia baru saja akan menghubunginya. Suara yang berasal dari Sangguan Ken Soul Sucking Bell tiba-tiba menjadi tajam saat dia mengaktifkan keterampilan jiwa ketiganya. Suara bel yang menusuk itu membuat seolah-olah ada jarum yang tak terhitung jumlahnya yang menjengkelkan gendang telinga seseorang. Bukan hanya tidak enak didengar, tetapi bahkan menimbulkan perasaan gelisah yang tak terlukiskan. Meningkat jiwa. Ini adalah keterampilan jiwa ketiga Sangguan Ken. Jika kultivasi seseorang jauh lebih lemah daripada kultivasinya, seseorang akan merasa sangat jengkel karena keterampilan jiwa ini. Bahkan ada kemungkinan seseorang akan langsung koma. Selain itu, keterampilan jiwa ini mencakup area yang sangat luas. Bei Bei yang mengisi daya langsung terpengaruh, dan Wang Dong juga demikian. Hanya Huo Yuhao yang bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Sebelum dia mencapai Sangguan, sinar putih yang agak terpelintir telah melesat ke arah yang terakhir seperti kilat. Yewoking dan Yan Er secara alami tidak akan hanya berpangku tangan saat Sangguan Ken diserang. Aura di sekitar Yan Er tiba-tiba berubah, dan bola api besar tempat dia berdiri tertembak. Bola api besar pecah menjadi 5 yang lebih kecil di udara, dan 2 dari mereka menembak ke arah Huo Yuhao, sementara 3 lainnya memblokir Bei Bei. Bukan hanya itu, tapi dia meletakkan kedua telapak tangannya di depan dadanya, dan cincin jiwa ketiganya menyala, menyebabkan bola api ungu yang sangat besar membeku di depannya. Seketika, udara di dalam panggung turnamen mulai memanas sebagai hasil dari api ungu ini. A Golden Leaf secara akurat memblokir sinar cahaya Huo Yuhao, seperti bagaimana dia melakukan hal yang sama dengan menggunakan pisau lemparnya sebelumnya. Yewoking telah bergerak, dia secara alami tidak akan membiarkan tuan jiwa tipe penolongnya dipukul begitu saja. Namun, sebuah adegan misterius terjadi pada saat Golden Leaf memotong cahaya-cahaya jiwa. Golden Leaf melewatinya, seolah-olah tidak menemui perlawanan sama sekali. Yewoking awalnya berencana untuk menggunakan daun emasnya untuk memblokir serangan Huo Yuhao, menyebabkannya meledak dan menghasilkan kekuatan ledakan dari badai logam yang akan dibuatnya. Dia yakin menghentikan langkah Huo Yuhao berikutnya sebelum menggunakan keterampilan jiwa yang lebih kuat pada dirinya dan Bei Bei. Namun, dia telah melakukan kesalahan. Begitu Golden Leaf yang tampaknya sangat kuat menyentuh sinar cahaya,
itu tiba-tiba melewati itu, seolah-olah itu tidak bertabrakan sama sekali. Pada saat ini, itu terbang langsung menuju Sangguan Ken. Sangguan Ken sangat akrab dengan kekuatan daun emas Ye Wuking. Setelah menjerit, dia tidak bisa diganggu dengan aktivasi terus dari Soul Sucking Bell saat dia dengan ganas melompat ke samping seperti ikan. Di sisi lain, sinar cahaya itu tiba-tiba melengkung di udara, lalu secara akurat menyerang Ye Wuking. Ye Wuking hanya merasa seluruh tubuhnya mati rasa saat ia jatuh ke dalam kondisi lumpuh. Benar, Huo Yuhao menggunakan sinar kelumpuhan jiwa yang dia beli di lelang alat jiwa. Sinar kelumpuhan jiwa secara alami tidak akan melengkung di udara, dan itu pasti akan menyebabkan daun emas Ye Wuking meledak jika itu benar-benar bertabrakan dengannya. Namun, mengapa daun emas hanya menyikatnya? Selain itu, mengapa itu memaksa Sangguan Ken ke kondisi yang menyedihkan? Ini adalah efek dari Huo Yuhao secara bersamaan menggunakan dua keterampilan jiwanya yang kuat. Dia telah melakukan ini dengan menggunakan deteksi spiritualnya untuk secara akurat menentukan pergerakan lawan-lawannya, dan peniruannya untuk membuat penyimpangan dalam apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dilihat lawan-lawannya. Huo Yuhao jelas tahu kesulitan yang terlibat dalam pertandingan ini. Karena tekanan ini, potensinya sepenuhnya dilepaskan, tidak hanya dalam kekuatan, tetapi juga dalam kebijaksanaannya. Bagian paling cerdik dari serangannya ada di sini. Peniruannya memungkinkan dia untuk melakukan transformasi kecil pada hal-hal di sekitarnya, dan semakin banyak menit transformasi ini, semakin sulit untuk mengatakan bahwa itu palsu. Seluruh proses pengisian daya terhadap Sangguan Ken adalah nyata. Satu-satunya hal yang palsu adalah sinar kelumpuhan jiwa. Alasan mengapa itu melengkung adalah karena ia telah meninggalkan jangkauan tiruannya. Tidak peduli seberapa kuat Ye Wuking, dia pasti tidak akan bisa menghindari langkah aneh seperti ini. Ye Wuking telah lumpuh, sementara Sangguan Ken terpaksa mundur dalam keadaan menyesal. Pada saat ini, Bei Bei, Huo Yuhao, dan Wang Dong hanya harus menghadapi satu orang, Yan Er. Dia telah meluncurkan 5 bola api besar, tetapi Bei Bei tidak punya rencana untuk membiarkan kedua bola api itu mengarah ke Huo Yuhao dari menyerang sasaran mereka. Ular petir yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara bersamaan, lalu berubah menjadi panah petir yang tak terhitung jumlahnya yang meledak secara eksplosif. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Bei Bei, Thunderbolt yang kuat. Jaring tirani petir bertabrakan dengan 5 bola api, memenuhi langit dengan bunga api. Dampak mengerikan yang datang dari tabrakan itu begitu besar sehingga bahkan Ye Wuking yang lumpuh terpaksa terhuyung mundur beberapa langkah ke belakang. Pada saat ini, penggunaan sayap Wang Dong yang paling kuat terungkap. Saat ia mengepakkan sayapnya, Huo Yuhao mengubah arah, memungkinkannya untuk tidak hanya menghindari efek samping dari ledakan daun emas, tetapi juga memungkinkannya melayang ke udara. Dia terbang melewati kepala Bei Bei, membawa Huo Yuhao langsung menuju Yan Er. Kanan. Sejak awal, target Huo Yuhao dan Bei Bei bukanlah Ye Wuking atau Sangguan Ken. Sebagai master jiwa tipe pelengkap, meskipun Sangguan Ken tidak lemah, dia tidak bisa memberikan terlalu banyak bantuan kepada rekan timnya karena spirit ice Huo Yuhao. Selain itu, Ye Wuking kuat ke titik di mana bahkan jika trio Huo Yuhao akan membawanya pada 1v3, mereka mungkin tidak dapat mengalahkannya secara langsung. Karena itu, target mereka sejak awal adalah Yan Er. Hanya saja, mereka telah menyembunyikan semua ini dengan cara yang sangat cerdik selama tabrakan sebelumnya. Pada saat ini, mereka tiba-tiba meledak. Satu-satunya kekuatan Yan Er adalah bola api ungu besar yang telah dia bentuk di depannya. Suhu tinggi yang berasal darinya menghanguskan udara, menyebabkan distorsi seperti riak muncul di udara di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, dia benar-benar layak menjadi siswa yang dipilih untuk tim resmi Akademi Jasky. Bahkan ketika menghadapi situasi yang tidak menguntungkan seperti ini, dia tampaknya tidak bingung sama sekali. Dia dengan cepat mundur, mencegah jarak antara dia dan Ye Wuking meningkat saat dia melakukannya.
Pada saat yang sama, dia tidak menggunakan bola api ungu yang diciptakan dari keterampilan jiwanya selama 1000 tahun. Sebagai gantinya, dia menyimpannya di depannya, siap untuk memblokir serangan dari lawan-lawannya kapan saja. Tidak ada keraguan bahwa dia membuat pilihan yang tepat. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan saat ini adalah bertahan dan tidak jatuh di bawah serangan habis-habisan dari 3 lawan di depannya sampai Ye Wuqing pulih dari kondisinya yang lumpuh. Namun, dia dengan cepat menemukan bahwa dia masih membuat kesalahan perhitungan. Suhu yang awalnya panas di panggung turnamen tiba-tiba turun, seolah-olah aliran dingin telah mengalir ke dalamnya. Ukuran bola api ungu di depan tubuh Yan Er langsung berkurang sepertiga, dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan panasnya. Mata Huo Yuhao menjadi benar-benar hijau jade. Meskipun dia masih memiliki 2 cincin jiwa di depannya karena tiruannya, dia benar-benar telah mengubah jiwa bela dirinya ke es batu Empress Scorpion. Ini adalah jiwa bela diri yang memiliki Ultimate Ice, jiwa bela diri yang dapat menyebabkan Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek mengadakan pertemuan. Bahkan kekuatan besar dalam Akademi Shrek sangat gembira melampaui kepercayaan ketika menemukan keberadaan es tertinggi Huo Yuhao. Dari itu, kekuatan Ice Jade Empress Scorpion dapat dilihat. Kekuatan jiwanya tidak seperti biasanya, tetapi cincin jiwa dan jiwanya tidak ada tandingannya. Tatapan Huo Yuhao berubah serius, dan jiwa yang berdenyut di punggungnya berkedip-kedip ketika dia menembak ke arah Yan Er seperti sambaran petir. Tanpa diduga, dia menggunakan tangannya untuk secara langsung memukul bola api ungu Yan Er.